Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah mengantarkan kita untuk dapat sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Jabbar yang sama-sama kita cintai ini. Semoga seluruh amal ibadah kita, wabil khusus ibadah sholat subuh beserta rangkaiannya, diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan pahalanya kelak dapat kita petik di yaumal jaza wal hisab. Salawat dan salam semoga dicurah limpahkan kepada baginda mulia Nabi kita tercinta, Habibana wa Nabiyana Muhammad, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Wabil khusus semoga juga sampai kepada kita yang sangat ingin diakui sebagai umatnya dan berharap besar untuk mendapatkan syafaat kelak di yaumul jaza wal hisab. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, Bapak Ibu, adik kakak, anak-anakku, sehat semua? Alhamdulillah. Semoga sehat disertai dengan afiatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga kita semua dicatat oleh Allah sebagai penghuni surga, yang ke surganya tanpa hisab. Dan selagi di dunia ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat beribadah dan mendapatkan kebaikan darinya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita semoga soleh dan solehah, dan seluruh keturunan kita menjadi dzurriyyatan thayyibah. Rezeki kita lancar, seluruh usaha kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan dalam bertetangga juga baik, di tengah-tengah kolega kita juga baik, dan kita membawa berkah dimanapun kita berada. Kita bisa berguru kepada Sayyidina Nabi Isa alaihissalam, kepada Nabi Yahya, yang mereka memberkahi dimanapun mereka berada, madum tuhayya, selagi mereka hidup, bahkan ketika mereka sudah wafat menghadap Allah SWT. Ada banyak karunia dari Allah yang harus kita syukuri dan juga kita sabari. Salah satu yang harus kita syukuri, alhamdulillah, negeri kita aman, tentram, dan damai. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau kita tengok saudara kita di Palestina, subhanallah, innalillah, mereka diuji dengan ujian yang sangat berat. Mereka diuji dengan al-zilzal, dengan peperangan, dengan ditinggal oleh karib kerabat, oleh keluarganya. Banyak yang syahid di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu mari kita doakan mereka, semoga mereka mendapatkan kekuatan iman, kekuatan fisik, kekuatan tenaga, kekuatan segala sumber daya untuk dapat mengalahkan musuh mereka, musuh Allah Subhanahu wa taala, yakni kaum keparat Israel laknatullah. Semoga Allah menggonjang-ganjingkan mereka, kemudian menghancurkan mereka, dan
Semoga saja di antara mereka ada yang kembali ke jalan yang benar, menjadi mu'allaf, berbalik menjadi muslimin yang membela Islam dan juga kaum muslimin. Dan semoga kita dan juga bangsa kita ikut peduli terhadap penderitaan yang mereka terima. Karena kepedulian itulah yang diajarkan oleh Rasulullah yang telah dicatat dalam Al-Quran, antara lain surat ke-9 ayat ke-128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang di tengah-tengah kalian seorang utusan dari jenis kalian sendiri, yakni baginda mulia Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau memiliki 3 sifat, 3 karakter yang harus menjadi sifat kita. Yang pertama adalah azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat rasanya bagi beliau apa yang menimpa kita umatnya. Sangat empati apa yang terjadi kepada baginda Rasulullah kalau beliau masih hidup menyaksikan saudaranya di Palestina yang sedang dianiaya. Nah, demikian pun kita. Mari kita empati kepada saudara kita yang ada di Palestina dan di seluruh penjuru bumi yang dianiaya oleh musuh-musuh Allah. Semoga mereka dikuatkan. Dan ada baiknya kalau kepedulian tersebut diikuti dengan kepedulian berupa jihad di jalan Allah. Karena kewajiban jihad itu melekat pada setiap diri dengan berbagai macam bentuknya. Allah berfirman dalam Quran surat 9 ayat ke-111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bahwa sungguhnya Allah telah membeli diri dan harta orang-orang beriman. Harta dan diri orang-orang beriman bi anna lahumul jannah. Bahwa bagi mereka bagiannya adalah surga. Jihad bagi kita di samping dengan anfus diawali dengan amwal. Jihad dengan harta. Karena ternyata di situ disebutkan amwal dulu baru anfus. Yuqatiluna fi sabilillah bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, baru ba'anfusihim, dengan diri-diri mereka. Nah, karena itu mari kita berjihad untuk melawan kekufuran, ketidakadilan, kezaliman, antara lain dengan berbagi melalui harta yang kita miliki. Bukan besar kecilnya yang Allah perhatikan, akan tetapi keikhlasannya yang Allah perhatikan. Allah tidak melihat rupa kita, Allah tidak melihat apa yang ada pada diri kita. Yang Allah lihat dari kita adalah takwa dari diri kita, ikhlas yang kita lakukan. Karena hadirin jamaah rahimakumullah, infak sebesar apapun kalau tidak ikhlas, dilakukan secara riya, ingin dilihat orang, maka batal pahala infak, zakat, sedekah, wakaf, dan berbagai macam kebajikan yang lainnya. Ikhlas ini yang memiliki posisi yang sangat strategis, sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan, dan tidaklah kita disuruh oleh Allah, dikhitab oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita menyembahnya mukhlisina, dengan penuh keikhlasan, demi tegaknya agama, demi tegaknya dinul Islam. Dan disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang akan kita kaji di pagi ini, yakni surat kedua ayat ke-264. Yang disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu
Wahai sekalian orang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian batalkan sedekah kalian bil manni, dengan menyebut-nyebutnya, wal adza, dan dengan menyakiti hati si penerimanya. Dan ini mengulang di ayat sebelumnya, at-tikrar, pengulangan terhadap ayat ke-262-nya. Ini menandakan bahwa sangat penting hal ini sehingga diulang oleh Allah SWT. Kaidah tikrar dalam Al-Quran, pengulangan, dan juga menjadi kaidah dalam pembelajaran dalam dunia dakwah. Kenapa harus diulang-ulang? Karena yang disebutkannya penting agar dipahami, agar diamalkan. Bahwa jangan sekali-kali kita batalkan pahala derma kita, pahala sedekah kita, pahala kebajikan kita, ziswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf kita, bil manni, yang pertama dengan menyebut-nyebutnya, wal adza, dan kedua dengan menyakiti si penerimanya. Dilanjutkan di ayat ini dengan firman-Nya, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Orang yang seperti itu sama saja dengan orang yang infaknya, yang sedekahnya ria'an nas. Ria, ingin dilihat oleh manusia. Dan kita tahu seluruh amalan kita tergantung niat kita. Kalau niatnya ingin dunia, ya dapatnya dunia. Kalau niatnya ingin wanita, ya dapatnya wanita. Kalau niatnya ingin laki-laki, ya dapatnya laki-laki. Sesuai dengan motifnya. Sebagaimana hadis Rasulullah yang dikutip oleh banyak para perawi hadis sehingga dikategorikan salah satu hadis mutawatir, hadis yang tidak mungkin diriwayatkan karena berdusta, diriwayatkan oleh orang yang banyak, oleh perawi yang banyak. Dia setiap tabaqahnya, tabaqah sahabat, tabaqah tabi'in, tabaqah atba' tabi'in, dan seterusnya, banyak yang meriwayatkan dan mereka tidak mungkin bersepakat untuk dusta. Oleh karena itu benar hadis ini sahih dan juga menjadi pegangan bagi kita. Apa bunyi hadisnya? Innamal a'malu binniyat. Itu salah satu redaksinya, jamak kedua-duanya. A'mal binniyat. Ada juga yang jamak pertama tunggal yang kedua. Innamal a'malu binniyah. Dan ada juga yang kebalikannya. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung niatnya, termasuk ketika zakat, infak, sedekah dan wakaf, tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan, ia akan menuai apa yang telah ia niatkan. Faman kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Dan siapa yang hijrahnya karena ingin dunia, ingin harta kekayaan, dan ingin wanita yang ingin ia nikahi, wa hijratu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya adalah terhadap yang mereka inginkan. Adapun orang yang hijrahnya karena Allah, maka ia akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu, termasuk di dalamnya ketika zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Kalau niatnya untuk akhirat, maka insya Allah akhirat dapat, dunia pun demikian. Namun ketika niatnya ingin dilihat orang, maka yang akan ia temukan hanya pujian di dunia saja. Dan boleh jadi pujian bukan untuk membesarkan dia, akan tetapi untuk mengolok-oloknya, untuk menghinakannya, hina di dunia dan hina di akhirat. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Jadi sudah ada 3 ya, yang ternyata pahala sedekah, pahala infak itu batal. Pertama bil manni, dengan menyebut-nyebutnya. Yang kedua wal adza, dengan menyakiti si penerimanya. Kemudian yang ketiga, atau bukan hanya menyakiti si penerimanya, tapi menyakiti yang lainnya, baik penerima atau juga munfik muzaki yang lain. Atau boleh jadi menyakiti pengelolanya, menyakiti hati para amil zakatnya, karena tidak disebutkan menyakiti siapa di situ.
Kemudian yang ketiga, orang berinfak batal pahalanya ketika infaknya ria karena manusia. Dan yang keempat, infak yang tidak didasari iman kepada Allah dan kepada hari akhir, atau infak yang didasari oleh keimanan, maka batal juga pahalanya, sia-sia di hadapan Allah SWT. Hadirin ikhwati rahimakumullah, benar adanya karena bagi kita umat Islam menjadi satu kesatuan yang utuh antara iman, kemudian Islam, dan juga ihsan, antara aqidah, kemudian syariah, dan juga akhlak, antara tauhid, kemudian fikih, dan juga tasawuf. 9 kata yang tadi menjadi satu kesatuan yang utuh, harus padu, semuanya kita laksanakan. Iman turunannya aqidah, ilmunya tauhid, kemudian Islam turunannya syariat, kemudian ilmunya fikih, kemudian ihsan yang turunannya adalah akhlak, dan ilmunya tasawuf atau jalannya tasawuf. Ke-9 tersebut harus kita amalkan semuanya hingga berbuah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Karena kalau tidak, seperti orang yang melakukan syariat. Syariat apa? Syariat zakat, syariat infak, syariat sedekah, syariat wakaf, tapi tidak dilandasi iman, tidak dilandasi akidah, tidak dilandasi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sia-sia di hadapan Allah, tidak akan ditemukan pahalanya. Orang kafir, orang musyrik, sebanyak apapun derma mereka, ada yang sekali infaknya itu 1,7 triliun, bukan rupiah tapi dolar, tapi dia kufur, ada nggak di hadapan Allah pahalanya? Tidak, karena belum beriman. Syarat untuk diterimanya amal kebajikan adalah iman. Ya, makanya di ayat ini dilanjutkan, di samping tidak boleh ria dan juga infak sedekah yang ditolak oleh Allah adalah infak sedekahnya orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Dan bahkan di samping harus landasi iman, harus juga berbuah akhlak mulia. Kalau tidak, sia-sia. Ada seorang ibu-ibunya sudah sepuh, rajin ibadah, rajin sholat, bahkan sholat malam, rajin puasa, bahkan puasa sunnah, rajin infak sedekah. Akan tetapi kata si pelapor kepada Rasulullah, ibu tersebut mulutnya tajam, suka mengganggu tetangga, menyakiti tetangga dengan mulutnya tersebut. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah ia ke surga atau ke neraka ya Rasulullah? Jawab Rasul, ia adalah penghuni neraka. Mengapa demikian? Karena amal ibadahnya boleh jadi dilandasi iman dan syariatnya sudah sesuai pula, akan tetapi tidak berbuah akhlak mulia, maka tertolak juga untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, iman seseorang itu kalau kita merujuk kepada Quran surat Ibrahim ayat ke-24 dan seterusnya sampai 27 kalau nggak salah, itu seperti pohon yang baik yang akarnya menghunjam dalam ke dalam bumi, dan pohon ranting, pohon cabang ranting dan dedaunannya rimbun menjulang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha, dan buahnya muncul setiap musim. Muncul tidak mengenal musim, terus menerus mengeluarkan buahnya. Itu perumpamaan orang yang beriman, yang bersyariat, berakhlak mulia. Harus seperti itu, linier antara hati, perbuatan, dan juga dampak sosial, baik kepada sosial manusia maupun lingkungan kita. Perumpamaan infak yang diikuti dengan al-manna wal adha,
Allah menjelaskan di ayat ke-264 tersebut seperti debu yang ada di atas batu licin. Kemudian turunlah hujan yang lebat. Apakah ada debu tersisa di atas batu yang licin ketika ke atas batu licin itu turun hujan yang lebat? Tentu tidak tersisa. Tidak tersisa sedikitnya. Batu itu kembali licin tanpa ada debu sedikit pun. Jadi infak sedekah kita itu kalau di hadapan Allah debu, bukan sesuatu yang berharga, karena Ia Maha Kaya, tidak butuh infak sedekah kita. Kitalah yang butuh atas infak sedekah yang kita lakukan. Diibaratkannya debu. Debu yang ada di atas batu, batunya licin, kemudian turun hujan lebat, tidak tersisa. Itulah orang yang infak di jalan Allah. Atau boleh jadi infaknya bukan di jalan Allah, tapi di jalan taghut. Yang bil manni wal adha, infaknya diikuti dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. Infaknya riya, infaknya tidak didasari iman kepada Allah dan hari akhir. Maka kata Allah, la yaqdiruna ala syai'in bima kasabu. Tidak ada kekuatan apapun, tidak ada dampak apapun atas infak sedekah yang mereka lakukan. Tidak akan ditemukan di akhirat. Di dunia pun tidak akan mereka petik. Karena zakat infak sedekahnya salah, batal di hadapan Allah SWT. Dan Allah melanjutkan ayat itu, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah tidak akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ini harus kita waspadai, hadirin rahimakumullah. Ternyata boleh jadi ketika kita zakat, infak, sedekah dan wakaf, namun ketika melakukannya diikuti dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. Bukan saja sama dengan riya, bukan saja sama dengan orang yang kufur kepada Allah dan akhir, akan tetapi boleh jadi orang tersebut masih ada dalam kekafiran. Karena ayat ini ada kaitan dengan kalimat-kalimat yang sebelumnya. Tidak ujug-ujug al-kafirin di ujung ayat. Kalau tidak ada kaitannya dengan awal ayat, dengan tengah ayat tersebut. Kalau kita menggunakan pendekatan penafsiran munasabah, ilmu munasabah. Jadi Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang kafir. Siapa orang yang kafir yang ada di ayat ini? Di 2264 ini, orang yang kafir tersebut adalah orang yang mereka zakat, infak, sedekah, wakaf, namun diikuti dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti para pihak yang terlibat dengan zakat, infak, sedekah dan wakaf tersebut. Oleh karena itu, patut kiranya kita di samping beristighfar juga perbaharui keimanan kita dengan sama-sama mengungkapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena boleh jadi apa yang telah kita lakukan ternyata masih ada alman wal adha dalam kegiatannya, hingga kita dalam pandangan Allah termasuk kategori yang kafir, na'udzubillah. Kalau oleh Allah SWT tidak ditunjuki ke jalan yang benar. Oleh karena itu kita juga bermunajat kepada Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'alukal huda wat taqa wal afafa wal ghina. Dan mari kita sama-sama doakan saudara-saudara kita dimanapun berada, utamanya saudara kita yang ada di Palestina. Semoga mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan yang sebenar-benar pertolongan. Segera mereka dimenangkan, segera terjadi gencatan senjata, dan semoga kaum Yahudi Bani Israel hengkang dari bumi Palestina. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika Allah menginginkan kemenangan bagi orang-orang beriman, maka kemenangan itu yang akan didapat. Dan semoga kita tidak diuji dengan ujian yang berat sebagaimana yang diujikan kepada mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ansurna wal muslimin
Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma ansurna wal muslimin, khususan fi Filistin wa fi baladina Indonesia. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna al-qawmil kafirin. Anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Anta maulana fansurna al-qawmil kafirin. Engkau pemimpin kami ya Allah, Engkau pelindung kami ya Allah. Menangkanlah kami, menangkanlah muslimin muslimat yang ada di Palestina di atas orang-orang yang kafir. Anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.